Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng aku Isnawati. Nah, di video kali ini saya ingin membahas tentang menceritakan pengalaman saya mendaftar beasiswa pendidikan Indonesia tahun kemarin, tahun 2022. Nah, teman-teman semua, beasiswa pendidikan Indonesia ini merupakan beasiswa yang dinaungi oleh Kemendikbud yang biasa disingkat dengan BPI. Nah, beasiswa pendidikan Indonesia ini sebenarnya udah jalan 2 tahun, yaitu 2 angkatan. Angkatan pertama pada tahun 2021, kemudian angkatan kedua saya 2022. Nah, sekarang itu lagi proses pendaftaran dan lagi menunggu pengumuman seleksi administrasi yang untuk angkatan 3. Nah, di angkatan 1, BPI itu sebenarnya dia tidak ada seleksi gitu. Nah, jadi keinget banget angkatan 1 itu suami saya, dia ikut BPI nggak pakai seleksi, dia cuma memberikan berkas aja. Kemudian kalau misalnya berkasnya bagus, maka dia dinyatakan lulus di BPI. Sedangkan untuk seleksi itu munculnya pada saat angkatan saya. Nah, teman-teman semua, di dalam proses seleksi BPI tahun kemarin, itu kira-kira berlangsung selama kurang lebih sekitar mulai bulan April. Jadi akhir April itu udah ada tuh dicanang-canangkan bakalan ada BPI untuk angkatan 2. Nah, pada saat itu untuk persiapan, jujur saja saya persiapannya itu 6 bulan sebelumnya, karena saya mengikuti suami untuk pergi atau tinggal di tempat studi, maka pada saat itu kan saya jadi nggak ngajar gitu. Akhirnya bukan nggak ngajar sih, sebenarnya saya ngajarnya online. Nah, pada saat itu juga kebetulan masih COVID, jadi saya pindah untuk ke Bandung karena kebetulan online, jadi saya ikut ngajar online. Dan pada saat itu juga saya masih sebagai calon guru penggerak. Nah, setelah selesai pendidikan guru penggerak, saya kemudian fokus pada pendaftaran beasiswa pendidikan Indonesia. Nah, di sini saya fokuskan pada semua berkas-berkas yang saat pendaftaran BPI saya mulai kumpulkan satu persatu. Jadi dimulai dari kayak berkas administrasi gitu guys. Jadi saya tuh tetap kayak menyimpan berkas administrasinya, kemudian juga kayak ijazah saya sudah mulai scan, transkrip nilai, kemudian juga saya sudah mulai saya list nih, bikin list untuk bagaimana sih, apa saja sih seharusnya yang ada di beasiswa tuh biasanya. Nah, ketika pendaftaran itu dimulai bulan April kemudian awal-awal Mei gitu, itu udah ada tuh pengumuman pembukaan pendaftaran beasiswa pendidikan Indonesia. Dan saat itu saya langsung unduh panduannya. Nah, di panduan BPI itu udah lengkap banget syarat apa saja yang harus kita penuhi pada seleksi administrasi. Nah, di situ sudah mulai nih, saya ngumpulin semua berkas-berkasnya, karena kebetulan kan BPI itu lumayan banyak berkas-berkas yang harus dikumpulkan. Nah, saat itu saya tuh masih agak ragu-ragu dikit itu kenapa? Karena pada saat itu saya belum dapat pengumuman gitu, pengumuman untuk guru penggerak. Nah, jadi pada saat itu saya balik ke Merauke untuk ngurus guru penggerak, karena pada saat itu saya belum selesai untuk Lokakarya 89. Jadi saya balik ke Merauke untuk mengajar kembali dan mengikuti program guru penggerak. Nah, selama di Merauke, saya melakukan berbagai kegiatan dalam proses pendidikan guru penggerak. Karena salah satu dari persyaratan dari BPI itu sebenarnya adalah LOE. Jadi kita harus benar-benar harus dapat LOE atau udah diterima di kampus. Maka di situ tuh saya mendaftar di kampus. Nah, pada saat itu pendaftaran BPI udah buka nih. Tetapi ternyata pengumumannya itu sebelum pengumuman kelulusan kampus gitu. Jadi pada saat itu ya sudahlah, gimana ya cari alternatif kampus di mana dia tuh pengumumannya cepat. Nah, karena kampus yang saya tuju itu merupakan Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI yang ada di Bandung, pengumumannya itu masih lama gitu ya. Jadi akhirnya saya mengambil alternatif lain dengan saya mendaftar di Universitas Negeri Yogyakarta.
Nah, di Universitas Negeri Yogyakarta saya mengikuti tes. Pada saat itu ingat banget karena jaringan tuh lagi di Merauke lagi jelek banget. Saya mengikuti tes di kantor informatika ya, kalau yang ada di Kabupaten Merauke. Di situ tuh bener-bener saya izin sama salah satu temen, suami teman saya, dan saya mengikuti tes dengan baik. 3 hari kemudian pengumuman kelulusan di Universitas Negeri Yogyakarta, dan alhamdulillah saya lulus dan mendapatkan LOE. Kemudian ternyata saya juga udah daftar di Universitas Pendidikan Indonesia di UPI gitu. Walaupun udah seleksi administrasi lulus, dan sekarang tinggal seleksi tesnya dan seleksi wawancara. Jadi di UPI itu ada 2 kali tes, yaitu seleksi tes, kemudian seleksi wawancara. Nah, pada saat itu saya mengikuti seleksi tesnya karena ada kebijakan dari kampus pada saat itu, katanya untuk pendaftar BPI boleh duluan tesnya. Nah, itu tuh luar biasa banget ya, karena jujur aku tuh pengen banget kuliahnya di UPI karena kebetulan bisa bareng sama suami, karena suami juga kuliah di UPI. Jadi ya udah ikut tes aja. Nah, pada saat itu penutupan pendaftaran beasiswa pendidikan Indonesia itu 30 Juni. Ya. 30 Juni dan pengumuman dari UPI itu sekitar 25 Juni. Ini sudah ikut tesnya. Terus pada saat ikut tes, saya ngisi tesnya dengan sebaik-baiknya. Kemudian juga pada saat wawancara juga saya melakukan wawancara dengan baik. Kemudian pada tanggal 25 Juni pengumuman. Nah, pengumuman pada tanggal 25 Juni itu, dan alhamdulillah lulus. Akhirnya saya mendapatkan LOE dari UPI di Pendidikan IPA S2 UPI. Nah, kemudian saya mendaftar mengunggah berkas-berkas itu 5 hari. Dalam waktu 5 hari itu saya ngunggahin berkas-berkas, walaupun kadang jaringan itu nggak terlalu bagus. Ternyata BPI melakukan perpanjangan pendaftaran sampai 15 Juli gitu ya. Pendaftarannya tuh sampai 15 Juli. Nah, kemudian setelah unggah berkas tadi, ini lagi was-was gitu, apakah saya lulus seleksi administrasi atau tidak. Nah, teman-teman semua memang menunggu pengumuman dari BPI itu sebenarnya perasaan itu lulus nggak ya, kayak gitu. Apalagi pada saat itu kita tuh benar-benar nggak tahu gitu, apakah berkas-berkas yang kita unggah itu benar atau enggak gitu. Apalagi kita nggak punya nih, pada saat itu kan saya angkatan pertama yang berkas-berkasnya lengkap kayak gitu. Jadi agak was-was juga nanya sama AWRD sebelumnya, kan mereka nggak seintens kita gitu seleksinya. Jadi seleksinya itu lebih ketat. Pada malam, kalau nggak salah tuh sekitar jam 21.47 gitu, sekitar sudah mau jam 10, tanggal 11 Agustus 2022 saya mendapatkan email dari BPI yang isinya kayak gini. Masya Allah, senang banget karena di situ pengumuman seleksi administrasi itu udah tengah malam, dan udah nunggu sebenarnya dari karena pemberitahuan di Instagramnya BPI itu bahwasanya akan ada pengumuman tanggal 11. Nah, pada saat itu kita benar-benar bingung nih, benar nggak sih pengumumannya gitu. Alhamdulillah dapat email seperti ini. Nah, untuk setelah dapat email seperti ini udah lega dikit nih. Tapi karena kan harus menghadapi seleksi wawancara. Seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya BPI itu ada seleksi wawancara gitu. Nah, setelah saya menunggu lama, terus juga sering mantengin tuh IG-nya BPI, kapan nih seleksi wawancara kita. Nah, saya mendapatkan email seperti ini lagi, teman-teman. Nah, di situ tulisannya pengumuman jadwal wawancara beasiswa pendidikan Indonesia. Di situ wawancaranya pada tanggal 27 Agustus 2022. Jadi wawancaranya udah sore. Sebenarnya sih
saya peserta terakhir kayaknya untuk wawancara itu pada hari itu juga gitu. Itu hari Jumat. Aku tuh udah siap dari jam 1 teman-teman untuk ikut wawancara. Udah baca-baca rencana studi, kemudian juga udah baca personal statement, kayak udah siap banget gitu pada saat wawancara. Tetapi mungkin karena pada saat itu saya tidak bisa memberikan jawaban yang pas ketika pewawancara memberikan pertanyaan kepada saya, akhirnya pada saat wawancara saya kagok. Saya ditanyakan berbagai hal yang saya nggak bisa jawab gitu. Jadi dari semua pertanyaan pewawancara saya hanya bisa jawab kurang lebih 2 atau 3 pertanyaan. Dan di situ saya sudah yakin kalau saya bakalan tidak akan lulus di seleksi wawancara kali ini. Jadi udah gitu deh, udah nggak berharap lulus lagi gitu pada saat itu. Jadi ya sudahlah gitu, aku udah nggak peduli deh lulus atau enggak, udah nggak terlalu peduli lagi gitu. Kemudian pada saat itu saya karena udah nggak berharap gitu, kira-kira saya kuliah semingguan di UPI, saya udah ikut mokaku, kemudian juga pokoknya udah pasrah aja gitu karena udah nggak berharap lulus lagi gitu. Hingga saya juga kan nggak bayar SPP dulu karena ada kebijakan dari kampus. Terus suami bilang, ya udah nih ada rezeki kita bayar aja SPP-nya. Nah dia tahu pasti aku tuh udah nggak bisa cerita sama suami kalau misalnya wawancara aku berantakan banget. Aku nggak siap untuk diwawancara pada saat itu ya. Mungkin karena udah sore gitu. Nah sehingga ada pengumuman dari BPI pada tanggal 5 September 2022, itu kira-kira setengah 2-an dapat pengumuman seperti ini. Ini tuh aku sedih banget teman-teman karena di sini saya dinyatakan tidak lulus tahapan wawancara BPI. Sebenarnya sih kalau dibilang bakalan kecewa, sudah kecewanya dari pada saat tes wawancara. Kenapa? Karena memang pertanyaan-pertanyaan dari pewawancara itu nggak bisa saya jawab, jadi saya sudah tahu pasti bakalan nggak lulus gitu. Tentang hasil wawancara dari BPI, kemudian juga saya sudah tidak memikirkan BPI. Jadi pada saat setelah selesai itu sudah saya kuliah seperti biasanya, kemudian saya juga sudah bahagia gitu walaupun. Nah di situ saya tekankan dalam diri saya bahwasanya saya harus lulus satu setengah tahun karena tentunya berat ya untuk membayar SPP dan lain sebagainya, uang-uang untuk pendidikan, buku dan lain sebagainya itu lumayan ya. Ya sedikit agak ini ya. Pada proses di situ tuh banyak banget teman-teman yang email, karena kebetulan mungkin email yang diberikan sama BPI itu emailnya dikirim ke orang-orang yang nggak lulus. Banyak banget di email saya itu muncul-muncul kayak mereka memberikan sanggahan tentang kenapa, alasan apa sih yang membuat BPI tidak meluluskan mereka gitu. Nah sebenarnya sih kalau dari saya tahu gitu apa sih alasan BPI tidak meluluskan saya gitu. Nah, tapi tidak lama dari situ saya mencoba untuk mendaftar di beasiswa unggulan gitu. Nah, di beasiswa unggulan ini saya coba seleksi administrasinya, kemudian juga saya sudah mengikuti tes kemampuan bahasa Indonesia. Tetapi kabar-kabar ternyata beasiswa pendidikan Indonesia itu buka lagi untuk batch 2 gitu. Nah, hal ini karena pada saat itu BPI mungkin merasa, masih ada kuota nih, jadi kita kayaknya buka lagi gitu. Jadi sebenarnya itu nggak ada, mungkin ya nggak di planning sama BPI, tapi karena memang kuotanya masih ada, sehingga dibuka kembali untuk batch 2. Nah di batch 2 ini, saya ikut lagi pendaftarannya, jadi semua kan seleksi administrasinya sama dengan dokumen-dokumennya itu saya tetap unggah kembali dokumen-dokumennya. Jadi kita diberi waktu cuman kayak seminggu doang. Pada saat itu kira-kira kalau nggak salah akhir-akhir September kita ada pengumuman di IG-nya BPI bahwa ada BPI batch 2.
Nah, di situ saya mulai unggah-unggah berkas, kemudian ternyata di akhir-akhir sebelum aku udah submit nih di BPI, tapi ternyata pada saat ditanyakan ke Puslapdik apakah untuk kategori GTK apakah masih ada kuota untuk guru gitu, untuk batch 2 ini S2-nya. Terus ternyata udah nggak ada guys, jadi aduh gimana ya gitu. Di situ tuh aku bener-bener kayak pusing banget, udah nggak ada kuota tapi aku udah submit gitu. Nah, pada saat itu BPI hanya memberikan informasi bahwasanya jika kategori lain tidak memenuhi, maka kuota dari kategori lain itu akan dimasukkan di GTK. Setidaknya saya masih punya harapan. Nah, harapan saya kurang lebih ya sekitar 10% lah dari, jadi kita tuh kayak kuota-kuota sisa gitu menurutku ya pada saat itu. Tapi benar-benar BPI itu luar biasa banget ya, karena memberikan kesempatan kedua bagi kita-kita yang belum lulus gitu. Nah, sehingga pada tanggal 11 Oktober 2022 itu jam 1 malam saya mendapatkan lagi pengumuman seperti ini. Kalian bisa lihat di sini, selamat Anda lolos seleksi administrasi beasiswa pendidikan Indonesia tahap 2 guys. Nah, di situ tuh sebenarnya antara senang dan sedih karena sempat dengar ternyata udah nggak ada kuota, tapi tetap semangat juga karena nggak ada yang nggak mungkin jika memang itu rezeki saya gitu. Nah, setelah itu pada Selasa 18 Oktober 2022 saya mendapatkan email seperti ini lagi untuk mengikuti seleksi wawancara. Nah, dalam mengikuti seleksi wawancara itu sebenarnya saya sudah agak ragu-ragu apakah saya bisa lolos atau tidak, tetapi di sisi lain saya belum berjuang secara maksimal pada saat seleksi wawancara batch 1. Nah, saya berharap sih di sini saya bisa lulus gitu. Nah, karena kebetulan hari itu saya harus hari pada tanggal 21 Oktober sesuai dengan email ini, itu saya harus kuliah hari Jumat waktu itu. Nah, jadi saya izin sama dosen untuk saya bisa mengikuti seleksi wawancara BPI. Nah, dosen saya memberikan izin. Pada saat itu ingat banget, saya tuh wawancara di pos Satpam yang ada di gedung B di MIPA. Nah, di situ tuh saya mengikuti wawancara dengan santai, dengan saya sudah tidak seperti gugup seperti pada saat tahap 1, pada saat batch 1 itu aku gugup banget. Tapi ketika seleksi wawancara di batch 2 ini santai banget gitu. Kayak udah nggak ada beban juga, walaupun udah tahu nih kemungkinan lulusnya sangat kecil gitu. Nah, di seleksi wawancara yang batch 2 ini saya kayak ya udah dah gitu, lulus nggak lulus juga nggak apa-apa, anggap aja sebagai salah satu dari cara Tuhan untuk membuat saya menjadi lebih percaya diri gitu. Jadi udah nggak terlalu peduli lagi, jadi tetap aja kuliah seperti biasanya hingga pada tanggal 1 November 2022 itu kira-kira setengah 1 malam ternyata ada email dari BPI masuk. Aku tuh nggak sempat buka email karena aku juga nggak buka-buka IG-nya BPI lagi gitu, karena udah kayak udahlah nggak usah dipusingin gitu, lulus nggak lulus juga kemungkinan lulusnya juga kecil, jadi udah nggak terlalu peduli. Hingga pagi-pagi aku pegang HP mau lihat jam nih. Pada saat itu aku bangunnya jam setengah 5-an. Aku bangun, lihat HP, loh ada email gitu. Tapi udah malas buka gitu. Akhirnya sholat, setelah sholat aku iseng-iseng aja buka HP. Terus lihat, wah terima kasih aku dapat email seperti ini. Selamat Anda lulus tahapan wawancara diterima sebagai beasiswa pendidikan Indonesia batch 2. Itu luar biasa banget rasanya karena sesuatu yang udah aku pasrahin gitu, udah aku sesuatu yang maksudnya udah saya pasrah gitu, udah nggak terlalu berharap banyak dan ternyata bisa lulus. Alhamdulillah banget. Di situ tuh bener-bener kayak
nggak percaya gitu, ternyata saya lulus gitu. Terus aku bangunin suami kan belum bangun pada saat setelah selesai itu. Kak, ini saya lulus gitu. Nah, alhamdulillah dapat email dari BPI seperti ini. Nah, itu dia cerita saya bagaimana sih saya berjuang untuk bisa lulus di beasiswa pendidikan Indonesia ini. Semoga kalian yang saat ini sedang menunggu sabar aja, karena nanti juga bakalan dapat email dari BPI. Jadi sabar aja. Mudah-mudahan tahun ini kalau bagi teman-teman yang belum lulus, siapa tahu tahun ini BPI buka lagi batch 2 seperti saya tadi. Dan semoga kalian beruntung di batch 1 bisa lulus dan bisa kuliah dengan bantuan beasiswa pendidikan Indonesia. Baik, itu dia cerita dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.